bicarakan karena itu menyangkut pada perjanjian kami. Tapi yang saya hanya bisa satu kata, semua masih sedang berproses. Bagaimana Elon Musk, Tesla bisa masuk ke Indonesia? Dan alhamdulillah tidak hanya ke sana, Foxconn pun akan masuk ke Indonesia. Kemarin itu insya Allah akan diumumkan nanti pada waktunya. Artinya juga menyangkut hak anak atas pendidikan, bagaimana kelanjutannya. Artinya kalau memang tidak cocok berada dalam lingkungan yang tidak kondusif, misalnya tadi mengaku dibully, baik oleh teman-temannya, bahkan katanya juga oleh guru dan sebagainya. Pemerintah gencar mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Investasi diarahkan untuk mendukung kebijakan tersebut. Peluang membangun pabrik kendaraan listrik terbuka dengan tersedianya bahan baku utama di dalam negeri, nikel. Indonesia memiliki 24% cadangan nikel dunia. Pemerintah mendorong masuknya investor asing ke Indonesia untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik di negeri ini. Poles lagi, bagaimana Elon Musk, Tesla bisa masuk ke Indonesia. Dan alhamdulillah tidak hanya ke sana, Foxconn pun akan masuk ke Indonesia. Kemarin itu insya Allah akan diumumkan nanti pada waktunya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah menandatangani perjanjian kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement terkait rencana kerjasama investasi antara Tesla dan Indonesia. Kira begitu kan belum bisa mendisclose apa yang kita bicarakan karena itu menyangkut pada perjanjian kami. Tapi yang saya hanya bisa satu kata, semua masih sedang berproses. Kendati sempat maju mundur, pada 2022 lalu, Tesla dikabarkan bakal berinvestasi membangun pabrik di Batang, Jawa Tengah. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan bos SpaceX dan Tesla, Elon Musk, disebut-sebut membuahkan hasil. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia mengklaim, hasil kunjungan tersebut membuat Tesla bakal membangun pabrik baterai kendaraan listrik dan mobil listrik pada tahun 2022. Akan ada perusahaan-perusahaan besar seperti LG, Foxconn, kemudian Tesla pun insya Allah akan masuk ke sana dan beberapa perusahaan lain. Dalam desain kami adalah lapangan tenaga kerja yang di sana itu akan dipoles peningkatan kualitas skillnya. Kami akan bekerja sama Pak Wali Kota dengan mengedepankan Solo Technopark. Solo tak ketinggalan. Solo Technopark akan menjadi tempat pelatihan tenaga kerja untuk dipekerjakan di pabrik tersebut. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyambut baik rencana pemanfaatan Solo Technopark sebagai pusat pelatihan tenaga kerja. Yang jelas kami menyambut baik program-program dari Pak Menteri. Kita senang sekali Solo Technopark dilibatkan, ya meskipun tadi pabrik-pabriknya bukan di Solo ya Pak ya, tapi kita nanti diberi kesempatan untuk pelatihan SDM, itu nanti semuanya akan dilakukan oleh Solo Technopark. Untuk diingat, pada November 2022 lalu, bos produsen mobil listrik ini hadir secara virtual pada agenda B20 Summit Indonesia. Dalam kesempatan itu, Mas mengundang tawa para undangan karena baru saja dialog akan dimulai. Mas bercerita bahwa aliran listrik di tempatnya berada terputus. Sorry, that actually just weirdly. Why? We had a power outage about 3 minutes before this call. My apologies. That's why I'm like bizarrely in the dark. Sebenarnya, pada 4 Februari 2021 lalu, Tesla mengirimkan proposal kerjasama untuk berinvestasi di Indonesia. Proposal itu berisi beragam penawaran dan janji yang intinya akan mengambil bagian dalam pengembangan lini lebih hilir dari mata rantai pasok kendaraan listrik. Namun pada pertengahan Februari 2021,
Tesla justru mengumumkan akan berinvestasi untuk pembangunan pabrik mobil di Karnataka, wilayah selatan India. Proyek ini pun akhirnya batal. Ingkar janji manis ini diulangi Musk. Pada Maret 2021, Tesla lagi-lagi mengajukan rencana melakukan investasi pada Energy Storage System atau ESS, semacam power bank raksasa di Indonesia. Tak lama berselang, produsen mobil listrik terbesar di dunia ini justru mendaftarkan kantornya di Thailand dengan modal 3 juta baht atau sekitar 87.700 dolar Amerika Serikat. Walau pada akhirnya Tesla melakukan perjanjian pembelian dari 2 perusahaan yang beroperasi di Morowali Industrial Park senilai 74,3 triliun rupiah pada Agustus 2022 lalu, janji investasi tak pernah terjadi. Puncaknya, Tesla justru membuka kantor di Malaysia. Enggan menyerah, Luhut mengatakan akan menagih janji investasi Tesla. Tesla sudah masuk sebagian di kawasan Morowali, Sulawesi Selatan, tapi kini belum masuk investasinya. Saya akan ke Amerika bulan depan, akan bertemu Elon Musk. Mau bicara, mau kau gimana? Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa pabrik pembuatan baterai mobil listrik. Di antaranya adalah LG Energy Solution yang bekerja sama dengan BUMN yaitu PT Anika Tambang Tbk di Karawang. Satu perusahaan lain adalah Contemporary Amperex Technology yang bekerja sama dengan ICB, anak perusahaan BUMN, untuk memproduksi baterai mobil listrik. Ada pula British Volt, BASF, dan Foxconn. Maju mundurnya janji kerjasama Tesla memunculkan keraguan pada keseriusan Elon Musk untuk melakukan investasi di Indonesia. Padahal sumber utama industri mobil listrik tersedia melimpah di negeri ini. Indonesia bahkan menerima tuntutan dari negara-negara Eropa karena melarang ekspor bahan tambang nikel. Diplomasi kerjasama bisnis adalah bagian dari upaya negeri ini mengembangkan diri. Kepemilikan bahan baku harus mampu memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat. Pemerintah perlu mengkaji diplomasi bisnis yang lebih bertaji agar investasi tak perlu lari ke lain negeri.